Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau nunjukin gimana caranya modifikasi penguat mic Roland. Mereknya apa nih? Platinum. Atau yang mana mereknya? Tipenya DMS 613. Potensio di kit ini tuh ada 7. Terdiri dari panpot atau yang biasa disebut balance, kemudian monitor, efek, bass, middle, treble, dan gain. Ya, nih panpot, monitor, efek, bass, middle, treble, dan gain. Nah, fungsi dari setiap potensio itu ada bermacam-macam. Nanti saya jelasin di video-video yang lain ya, setiap fungsi-fungsinya. Jadi dalam menggunakan preamp mic seperti ini atau penguat mic seperti ini, kita biasanya memerlukan volume ya. Kita memerlukan banget yang namanya volume. Karena waktu kita dubbing, waktu kita live streaming menggunakan mixer, itu kita pasti harus selalu bermain dengan volume, karena nggak mau semua apa yang bakal terjadi di studio itu bakal diketahui publik gitu ya, karena kan bahaya. Misalnya kalau teman-teman kebetulan nahan kentut gitu, terus volumenya nggak dikecilin, kan kentutnya kedengeran sampai orang seluruh dunia gitu ya kalau lagi streaming. Jadi itulah pentingnya dari volume. Tapi di penguat mic Roland yang 7 potensio ini nggak ada gitu. Jadi gimana cara modifikasinya? Tenang aja, bakal saya tunjukin. Pertama kali saya tunjukin dulu, sebetulnya selain menggunakan volume yang bisa kita besarin atau kita kecilin, kalau hanya sebatas untuk memutuskan signal audio aja, bisa kita menambahkan tombol mute sebetulnya. Jadi penguat mic Roland ini juga kita bisa modifikasi untuk ditambahkan tombol mute supaya kita bisa mengawetkan ya, supaya potensio volume nanti yang bakal kita pasang itu menjadi lebih awet. Karena kan kalau diuntar-untir terus kan yosoi rusak ya, kan gitu ya. Jadi ya harus salah satunya kita pakai tombol mute. Enaknya kalau kita pakai tombol mute, kita nggak bakal setting lagi sampai seberapa besar level dari putaran potensionya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, dalam modifikasi penguat mic Roland ini yang kemudian kita bakal jadikan volume, yang perlu kita buka adalah satu buah resistor. Resistor ini nggak ditunjukin nilai berapa, kode komponennya berapa, tapi dikasih nilai di PCB-nya. Ukurannya adalah 1K. Yang jengat ini loh, yang udah saya angkat ini. Nah, ini kan saya lepas ya, cuman satu kaki aja yang saya pasang. Resistor ini berukuran 1K. Gitu. Jadi resistor ini dilepas. Dan resistor yang ini bakal kita ganti dengan potensio. Nah, letak potensio itu sebetulnya ada di resistor ini, kayak gitu. Jadi resistor ini kalau misalnya kita lepas terus kita ganti potensio, kita bisa punya tombol atau kita bisa punya potensio volume mandiri gitu ya. Jadi kita bisa taruh di luar selain di PCB-nya. Nggak harus di PCB-nya karena ruangnya nggak ada kalau di PCB-nya. Ya kita taruh seperti ini. Kita bisa ikat pakai kawat atau kita solderin kawat sekaligus untuk ngurangin suara dengung atau suara hum dan lain-lain. Dan kita tempelin juga ke ground ya, supaya nggak ada suara dengung dari potensio. Biasanya potensio itu menghasilkan suara dengung, tapi juga nggak jaminan dengung itu selalu ditimbulkan oleh potensio, karena ada rangkaian yang di ampli mungkin masang CT-nya nggak bagus. Kalau misalkan kalian pengen nonton gimana cara untuk ngilangin dengung, kalian bisa lihat video-video saya yang sebelumnya ya, kayak gitu. Nah, ada ini, saya tunjukin dulu satu kaki resistor ini
yang masih terpasang ini di kabel yang warna merah. Kalian bisa perhatikan kalau misal punya kalian yang sama seperti ini ada kabel warna merah. Itu saya kasih kabel warna merah, terus saya solder. Terus di potensinya disolder ke kaki yang mana? Ke kaki potensio nomor 3. Seperti ini. Supaya waktu diputar ke kanan dia besar. Kalau dia dipasang di nomor yang sebaliknya, nanti waktu diputar ke kiri dia besar. Gitu ya. Karena volume kan biasanya muter ke kanan ya, bukan ke kiri. Kalau ke kiri ngecilin, kalau ke kanan ngencengin kayak gitu atau membesarkan. Sebelum kita ubrak-abrik atau utak-atik, kita pastikan dulu mengetahui komponen-komponen yang sensitif di penguat mic ini. Komponen yang sensitif adalah IC yang jelas. IC ini sensitif, jadi kalau misalnya regulator kita nggak dalam keadaan baik, IC ini gampang banget rusak. Kalau dia short, nanti dia bisa ngeluarin tegangan DC loh. Nah, tegangan DC nantinya bakal masuk ke ampli dan masuk ke speaker. Itu yang bikin speaker rusak atau ampli kita rusak. Jadi pastikan regulator kita tuh dalam keadaan baik. Misalnya kalian menggunakan regulator seperti ini. Yang jelas regulatornya harus rapi solderannya dan minimal pakai IC 7812 atau 7815 gitu. Di sini kan inputnya pakai 15 volt. Tapi kalau misal kita kasih input di penguat mic-nya ini dengan tegangan 15 volt, kita kasih input dengan tegangan 12 volt, dia masih bisa hidup dan suaranya tetap bagus kayak gitu. Jadi nggak harus melulu dikasih 15 volt kayak gitu ya. Nah, IC yang bentuknya seperti ini, yang tulisannya nggak kelihatan, ini pun kalau saya deketin, kita pasti kesulitan juga kalau ngeliat dari kamera. Tipe dari IC ini, karena tipenya bener 4558, tapi dia buram gitu. Nggak sejelas IC yang lebih mahal harganya. IC itu ada beberapa macam. IC dari toko itu biasanya ada beberapa macam. Ada 2 yang biasa kita jumpai. Yang satu tuh nggak kelihatan tulisannya seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya kita zoom, kita juga bisa melihat dengan detail nilainya berapa. 4558 ya. Nah, ini kan agak buram. Coba kita bandingkan dengan IC yang ini tuh. Perbedaannya jauh kan? Yang sebelah kanan dia lebih jelas tulisannya. Yang ini titiknya ada di bawah di kaki nomor 1 yang tulisannya jelas, dan yang satu lagi titiknya di tengah yang tulisannya buram. Perbedaan antara 2 IC ini, yang ini harganya 3.000, sedangkan IC yang jelas tulisannya ini Rp5.000. Saya udah tes, ternyata IC yang harganya Rp5.000 ini lebih awet kalau terjadi short di IC, gitu ya. Jadi lebih baik pakai IC lah, pakai IC. Jadi lebih baik tuh pakai IC yang harganya di atas 3.000, teman-teman. Jadi kita udah tahu komponen yang sensitif adalah IC. Satu lagi yang sensitif apa? Yang sensitif adalah solderan di potensio. Ada teman yang nanyain di kolom komentar, saya pakai itu kok cepet rusak ya bang, gitu. Ya karena memang ini sebetulnya paling sering lepas itu di solderan potensio. Ya mungkin barangnya udah lama ya disimpan di gudang, dimasukin dalam plastik, terus disimpan di gudang, terus belum sold out, akhirnya mempengaruhi ke kualitas penyolderan. Sebetulnya dari sana, dari perakitnya udah disolder dengan baik gitu, soldernya bagus kok. Ya cuman karena usia aja gitu. Jadi potensio ini kaki-kakinya harus kita solderin ulang, teman-teman. Pastikan harus kita solderin ulang supaya kita nggak kecewa waktu udah pasang volume tambahan, udah modifikasi, pasang volume tambahan, ternyata nggak keluar suara. Nah, itu bisa terjadi ya karena bisa jadi bukan modifikasian kita yang salah, tapi ada IC yang rusak atau potensio yang solderan kakinya lepas gitu.
Jadi pastikan kaki dari potensio ini bagus kayak gitu ya. Nah, yang terakhir, yang paling penting untuk diketahui adalah ini dia cara memodifikasinya. Kabel yang warna merah di jenis kabel SCARM seperti ini, kabel isi 3 yang besar ground, yang 2 warna merah dan putih, yang bisa kita beli di toko komponen elektronik terdekat. Kabel warna merah itu kita tempelin di resistor yang ini ya, yang saya angkat ini. Kaki yang masih terpasang itu disambung ke kabel warna merah. Nah, terus yang satu lagi di kaki resistor, di tempat resistor yang kakinya saya lepas itu disambung dengan kabel warna putih ya. Kaki resistor yang terpasang disambung dengan kabel warna merah, sedangkan lubang kaki resistor yang resistornya saya lepas itu disambung dengan kabel warna putih seperti ini. Dan groundnya dipasang ke ground. Ya, ini nanti nyambung ke CT. Gitu. Ini ground nih, ini kabel ground, kabel ke CT. Nah, terus ground atau kabel besar atau ground dari potensio yang kita jadikan volume itu disambung kemana? Ya ke ground tadi ya, ke ground tadi. Ini pastikan jangan sampai nyenggol ke komponen-komponen yang lain. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, terus susunan untuk kabelnya di potensio itu seperti apa? Seperti ini. Yang merah kalian taruh di kaki nomor 3, yang putih di kaki nomor 2, yang ground kalian taruh di kaki nomor 1, kayak gitu. Akhirnya kita udah punya satu kit penguat mic Roland yang sebelumnya nggak ada potensionya. Akhirnya sekarang udah punya potensio, maksudnya nggak ada volumenya. Akhirnya sekarang udah ada potensio volumenya, kayak gitu. Terima kasih teman-teman udah menonton video yang singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Terus kalau misalnya kalian pengen ngelihat barang-barang yang kira-kira bisa kalian beli, kalian bisa cek linknya di deskripsi yang ada hubungannya sama perakitan audio amplifier untuk rumahan, untuk kamar kalian, atau untuk hanya karaoke di rumah, atau mau cari mixer untuk mixing audio kalian, untuk live streaming, atau untuk hanya sekedar muter musik kesukaan kalian. Kayak gitu, bisa dicek di deskripsi nanti. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian pengen tahu informasi yang nggak saya publikasikan, kalian bisa klik tombol klik tombol join atau tombol gabung. Kalian bisa pilih per bulan, ada yang Rp5.000, ada yang 10.000, ada yang 450.000, ada yang 750.000, ada yang 1.500.000. Terserah, bebas teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.